monggo kita dengarkan semua paparan materi dari pemateri kita pada malam hari ini. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu Bapak? Alhamdulillah baik Ibu. Selamat bergabung. Ini ada Pak Imam. Sini tulisannya Pak Imam Syafira, sebetulnya bukan, Ge. Ini calon guru penggerak dari Bondowoso dan juga ada teman-teman yang lainnya selain Pak Imam. Selamat bergabung ibu-ibu, bapak-bapak yang getol belajarnya nih. Karena kita sudah menyadari semuanya berani mengajar harus berani belajar. Ini ada Ibu Fitriani Maulida juga ini. Bu Nita, mohon izin untuk malam ini yang akan berbagi praktek baik dalam 1 jam ini kita ngobrol ya Ibu Bapak, tetapi obrolan kita ini ada temanya. Temanya apa? Yaitu seperti yang akan disampaikan oleh Ibu Ita. Ibu Ita ya? Oke. Ibu Ita Mistiana. Mungkin nanti Ibu Ita langsung ambil alih, memperkenalkan diri, kemudian bercerita. Kita biasa pakai atap Ibu Bapak. Atap itu awalnya seperti apa kondisinya, kemudian T-nya itu tantangannya apa, kemudian A lagi apa aksi kita, kemudian P perubahannya apa, atau pelajaran yang diambil apa. Sesederhana itu Ibu Bapak, kita nggak ngomongin teori-teori yang muluk-muluk, tidak, tetapi yang diharapkan adalah praktik baik di kelas Ibu Bapak masing-masing, jadi ada perubahan begitu ya, ada inspirasi yang bisa didapat setiap hari Rabu malam 1 jam obrolan bermakna ini. Dan ini nanti bergiliran, silahkan Ibu Bapak yang punya praktik baik usulkan saja. Saya Bu sesederhana apapun akan sangat bermanfaat untuk orang lain. Nah, kita sambut sekarang Ibu Ita Mistiana yang akan berbagi praktik baik di kelasnya dengan formasi atap tadi. Jadi beliau nanti akan menyampaikan menurut beliau pembelajaran yang menyenangkan temanya malam itu seperti apa yang sudah beliau praktikkan. Gitu ya Ibu Bapak ya. Nanti di sela-sela itu mungkin ada yang bertanya, disilahkan di kolom chat, nanti kita akan jawab. Saya mendampingi Ibu Bapak semua malam ini, jangan khawatir, pasti ada banyak manfaat karena judulnya kita adalah murid semua guru. Tidak ada yang lebih di sini, semua sama. Mensejajarkan. Oke Bu Ita ya, tenang aja, nggak usah getar. Ini teman-teman kita semua kok ini. Silakan Bu Ita. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya adalah Ita Mistiana, biasa dipanggil dengan nama Bu Ita. Saya mengajar di lembaga TK PGRI Karangduren. Karangduren itu masuk dalam wilayah Kecamatan Balung. Nah, di situ mulai mengajar. Sebelumnya saya akan bercerita dulu tentang saya sebelum masuk ke tema. Saya mulai mengajar di lembaga tersebut. Pada waktu itu masih belum ada gurunya sama sekali. Jadi saya masuk di situ awal istilahnya yang babat saya waktu itu. Tanpa ada buku, tanpa ada teman, tanpa ada siapapun. Jadi saya waktu itu berdiri sendiri, kemudian mengajar anak-anak sendiri. Tiap malam itu saya harus memikirkan besok anak-anak harus diberi apa. Nah, seperti itu. Harus diberi apa. Jadi setiap malam saya itu bingung. Kalau misalkan anak-anak sudah mulai bosan, saya mulai mencari lagi cara bagaimana supaya anak-anak tidak bosan. Kemudian pada tahun kedua, tahun selanjutnya ya,
itu sudah mulai lembaga kami mulai bergabung di IGTKI Kecamatan Balong, dan juga saya sudah ada teman juga mengajar. Dari situlah ilmu saya mulai bertambah lagi karena saya mengikuti berbagai pelatihan seperti itu. Jadi untuk mengajar sudah mulai ada peningkatan. Nah, kemudian sejak saya bergabung di KGB, ternyata apa yang selama ini saya lakukan itu masih salah, masih perlu untuk dibenahi. Nah, pada awalnya saya menganggap bahwa seorang guru itu yang penting dia bisa menyampaikan materi, anak-anak mengerjakan tugas, kemudian selesai, beres. Menurut waktu itu saya berpikirannya seperti itu. Guru bisa menyampaikan materi, anak-anak mengerjakan, beres. Tanpa saya tahu kalau itu ternyata masih kurang benar dan perlu untuk diperbaiki lagi. Di KGB ini saya mulai tahu bahwa kita perlu untuk melibatkan anak-anak dalam proses belajar. Nah, dari situlah saya mulai memperbaiki diri. Ternyata pola mengajar saya selama ini masih kurang tepat. Nah, ternyata setelah saya terapkan proses untuk melibatkan diri anak-anak dalam proses belajar itu ternyata sangat menyenangkan sekali. Anak-anak lebih semangat, tidak bosan, karena di situ kita bisa saling tahu bagaimana proses belajar mengajar itu menjadi lebih menyenangkan. Kemudian kita akan masuk ke tema kita malam ini, yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kira-kira bagaimana ya caranya kita untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan? Karena waktu kita di dalam kelas sudah pasti umum kalau anak-anak itu misalkan tidak tertib, rame sendiri, asik dengan dunianya masing-masing, tidak memperhatikan gurunya. Nah, saat itu kita harus tahu, gurunya harus menyadari dulu kenapa kok anak-anak tidak tertib. Nah, kenapa kok anak-anak tidak tertib? Apakah ini gurunya cara mengajarnya itu mungkin kurang tepat seperti saya tadi, kurang tepat, apakah lebih dominan ke gurunya sehingga anak-anak tidak tertib. Nah, dari situlah saya memberikan bagaimana caranya untuk membuat kelas menjadi lebih menyenangkan. Yang pertama tadi adalah menentukan temanya yang tepat, tema yang mudah sekali untuk diingat atau dijumpai anak-anak. Kemudian yang kedua adalah melibatkan anak-anak. Nah, di sini saya akan coba mempraktekkan bagaimana cara mengajar dua. Cara mengajar yang satu adalah melibatkan anak, dan yang kedua adalah guru yang mendominasi, dominan pada guru. Jadi nanti akan kita lihat sama-sama kira-kira mana yang mengasihkan. Ini saya terapkan biasanya di lembaga saya. Misalkan hari ini anak-anak, hari ini Bu Ita mempunyai gambar binatang. Nah, Bu Eka, saya izin gini ya, memberikan contoh bagaimana biasanya saya bebas saja ngobrol kok ini. Bebas saja. Gini. Kita bisa mengadaptasi di sekolah kita masing-masing kok. Ini kan level PAUD ya, TK ya. Yang di SD nanti bisa bayangkan untuk siswanya seperti apa, yang di SMP, yang di SMA, yang di SMK. Yang penting konsep-konsepnya itu yang kita pelajari. Silakan lanjut, Bu Ita. Biasanya saya seperti ini. Untuk membuat anak-anak semangat, biasanya kalau di TK itu kita memang banyak nyanyinya ya. Sebelum anak-anak, sebelum memulai pelajaran, biasanya memang saya awali dengan menyanyi. Kita berikan tepuk dulu tuh anak-anak, tepuk fokus, ku lihat, ku dengar, perhatikan, fokus. Nah, setelah itu kita akan memberikan lembaran pada anak-anak. Saya suka sekali memberikan kejutan pada anak. Jadi gambar tidak langsung saya tunjukkan, tapi biasanya saya buat seperti ini. Anak-anak, hari ini Bu Ita mempunyai gambar binatang. Kira-kira hari ini Bu Ita punya gambar apa ya?
Nah, di situ anak-anak pasti akan penasaran apa yang dibawa oleh Bu Ita hari ini. Nah, karena anak-anak itu sistemnya suka kejutan, biasanya saya suka, yuk sebelum kita Bu Ita buka, kita tutup mata dulu yuk. Kita hitung sampai 3 kali, kemudian nanti baru Bu Ita buka. Yuk kita tutup mata dulu, kita hitung sampai 3 kali. 1, 2, 3. Nah, hari ini kita bawa apa ini? Nah, dari situ biasanya anak-anak sudah rame. Anak-anak pasti akan mulai menyebutkan gambar sapi, Bu Ita. Ya, gambar sapi. Ini adalah gambar sapi. Di sini guru pertanyaan diam, kemudian memberikan pertanyaan pada anak-anak. Akhirnya anak-anak sendiri yang menjawab. Tanpa guru menjelaskan dulu, anak-anak sudah tahu kalau ini adalah gambar sapi. Gambar apa ini anak-anak? Gambar sapi, Bu Ita. Iya, ini adalah gambar sapi. Anak-anak siapa yang di rumah punya sapi? Nah, dari situ anak-anak pasti akan banyak yang mulai memberikan suaranya. Nah, saya Bu Ita, saya di rumah punya sapi. Nah, satunya lagi menimpali juga. Saya juga punya sapi, Bu Ita, saya punya sapi 2. Nah, Sepertinya nge-lag ini Bu Ita, freeze ini ya. Sinyalnya ini mungkin Ibu saya punya Bapak. sapi 2 ya. Ini adalah gambar sapi. Coba ini apa namanya? Kaki, Bu Ita. Nah, oh iya, ini adalah kaki. Apalagi? Nah, ada yang jawab karena di sini di desa ya, biasanya mereka bahasa sehari-hari adalah bahasa daerah, maka ada yang menjawab sikil, Bu Ita. Nah, apakah seorang guru bisa langsung salah? Bukan sikil itu. Nah, jangan seperti itu ya. Nah, kita tetap menghargai bagaimana apapun yang disuarakan oleh anak-anak. Ya, sikil. Nah, begitu. Kita tetap menghargai apapun yang disuarakan anak-anak. Karena anak-anak bebas untuk mengutarakan pendapatnya. Tapi guru tetap harus membenarkan, tidak boleh langsung menyalahkan apa yang diucapkan anak. Ya, ini adalah kaki. Berapa jumlah kakinya? Kemudian anak-anak akan menjawab 4, Bu Ita. Ya, ini jumlah kakinya adalah 4. Kita perhatikan lagi bagian tubuh yang lain. Kemudian ini apa? Nah, anak-anak ada yang jawab buntut, Bu Ita. Buntut, ya, buntut. Ada lagi yang bisa menjawab ini apa? Ekor. Nah, akhirnya ketemu dari bahasa Jawa tadi, salah satu anak pasti akan mengucapkan kata yang benar. Maka dari itu ketika anak mengucapkan pelafalannya salah atau pakai bahasa daerahnya masing-masing, kita tidak perlu langsung menyalahkan. Salah seperti itu. Kita tetap menampung apapun pendapat dari anak-anak. Karena nanti pasti akan ketemu mana yang benar. Dari situ guru akan memberikan, pada akhirnya guru akan membenarkan. Ini adalah ekor. Berapa jumlah ekor sapi? Ada 1, Bu Ita. Nah, ada 1. Nah, seperti itu. Ya, itu adalah salah satu cara mengajar yang saling melibatkan. Berbeda lagi dengan seorang guru yang tiba-tiba masuk kelas, kemudian anak-anak, Bu Ita hari ini punya gambar. Ini adalah gambar sapi. Sapi mempunyai 4 kaki, dia juga mempunyai 1 ekor. Nah, di situ sudah kelihatan bahwa guru tersebut sangat mendominasi tanpa melibatkan anak-anak. Jadi anak-anak tidak ditanya sama sekali, guru hanya mendominasi penerangnya sendiri di depan. Sementara pembelajaran yang satu tadi yang di depan itu adalah kegiatan yang saling melibatkan anak-anak. Jadi guru hanya perlu memberikan pancingan, istilahnya anak-anak ini gambar apa, anak-anak sendiri yang menjawab. Nanti di akhir pembelajaran biasanya saya mengulangi apa saja yang sudah disampaikan oleh anak-anak. Ya anak-anak, ini tadi Bu Ita sudah membawa gambar apa ini? Sapi mempunyai 4. Kemudian ekornya ada berapa? Ekornya ada 1. Itu adalah cara untuk melibatkan anak-anak. Ya, jadi yang mulai sekarang yang masih guru-guru hebat, mulai dari tingkat PAUD, TK maupun yang lainnya yang masih mendominasi, cobalah untuk melibatkan anak-anak karena sangat menyenangkan sekali untuk melibatkan anak-anak. Kemudian ada lagi
cara untuk menertibkan siswa. Biasanya kalau di sekolah itu anak-anak suka sekali dengan menyanyi. Selain tepuk-tepuk, kita juga memberikan yel-yel pada anak-anak. Saya memberikan contoh bagaimana memberikan yel-yel pada anak-anak. Ketika anak-anak rame, biasanya guru-guru langsung bilang konsentrasi. Gu, ha, gu, ha. Biasanya seperti itu, teman-teman langsung, anak-anak biasanya langsung memperhatikan ke depan. Nah, kemudian guru harus bisa menyanyikan lagu dengan ekspresi. Ini biasanya di dunia TK, semuanya pasti bisa menyanyi. Nah, tapi kalau menyanyi tanpa ekspresi itu tidak akan menarik siswa. Jadi, guru di TK harus bisa maupun di lain harus memberikan ekspresi agar anak-anak lebih semangat dan juga memperhatikan guru saat menyanyi. Saya contohkan hari ini karena tadi saya memberikan tema sapi, maka lagu yang diberikan pada anak-anak pun juga harus sesuai dengan tema. Saya menyanyi 1, 2, 3. SAKPIT sapi namanya. SAKPIT itulah dia. SAKPIT Tuhan penciptanya. Daging dan susunya berguna bagi kita. SAKPIT di darat hidupnya. SAKPIT 4 kakinya. SAKPIT rumput makanannya. Ayo pelihara dan kenali suaranya. Iya. Bu Ita mungkin suaranya kurang keras ya. Oh, sudah selesai? Suaranya kurang keras, Iya. sudah Sudah selesai. selesai ya? Oke, asik sekali nyanyinya tadi. Bagaimana? Sudah selesai? Saya kembalikan lagi pada Bu Nita. Oke. Silakan Bu Nita. Halo Ibu Nita. Sebentar. Ya, terima kasih Bu Ita sudah berkenan berbagi praktik baik yang luar biasa. Kita jadi dapat tambahan ilmu ini. Ini sepertinya Bu Fatma mengacungkan jarinya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo Ibu. Halo Bu Fatma. Halo. Jika tidak bertanya, mohon itunya diturunkan Ibu. Nggih. Baik Bapak Ibu, mungkin ini apa kepencet atau bagaimana? Ya, baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan paparan dan juga paparan materi praktik baik dari Ibu Eka. Pada beliau kami persilahkan. Monggo Ibu. Suaranya Ibu Eka? Masih mute, Bu. Mikrofonnya masih mute. Iya, mikrofonnya mute. Mohon maaf. Ya. Terima kasih Bu diingatkan. Ya. Mohon ini izin untuk host mungkin bisa membantu mute punya Bu Fatma. Di mute oleh host biar nggak mantul suaranya. Oke, terima kasih. Belum di mute itu. Bu Iin Rohimah, Bu Iin Rohimah sepertinya mengangkat jari. Oke, silakan Bu Iim. Enggak, Bu Fatma Halo ini Bu loh Iin, kan mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Bu Fatma ini masih suaranya belum di unmute gitu, sehingga mendengung tadi suaranya. Oke, monggo. Silakan Bu Iim. Monggo Ibu dilanjut Bu Eka kepada Bu Eka, monggo. Oh, kepencet juga mungkin ya.
Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom chat ya, nggak masalah. Nanti kita sambil ngobrol, sambil ini, sambil melirik kolom chatnya juga saya. Terima kasih untuk Ibu Ita yang sudah bercerita praktik baik. Kita terinspirasi tadi betapa seorang guru TK yang notabene murid-muridnya itu masih sebagian besar asik dengan dunianya sendiri gitu ya Bu Ita ya. Kalau tidak pinter-pinter gurunya menarik perhatiannya, memberikan instruksi yang jelas, kesabaran, pelibatan tadi, mungkin juga tidak bisa berjalan dengan baik. Bayangkan kalau kita berempati sekarang ke Bu Ita. Posisi kita sekarang coba diposisikan ke Bu Ita. Mungkin akan juga mengalami hal yang sama dengan Bu Ita. Beruntung Bu Ita sudah mau coba-coba. Nah inilah ciri-ciri guru merdeka belajar Ibu Bapak. Dicoba sampai menemukan begitu ya. Kalau tidak pernah mencoba mungkin juga tidak pernah menemukan apa cara yang tepat untuk murid-murid kita. Saya salut tadi yang disampaikan oleh Ibu Ita bagaimana awalnya yang harus sendiri masih bingung besok ngajar apa, caranya bagaimana, tetapi sudah ada self-regulated learning rupanya, kemauan untuk mengatur belajarnya sendiri sehingga Bu Ita bisa menambahkan pengalaman, menambahkan ilmunya, pedagoginya ya utamanya ya. Dan yang saya garis bawahi tadi adalah bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan itu melibatkan juga ada permainan tadi, instruksinya jelas, ada memancing, tidak menyalahkan. Nah, itu menurut Bu Ita. Kira-kira menurut Ibu Bapak, pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa? Monggo diketik di kolom chat. Menurut Ibu Bapak sendiri, nggak ada yang salah loh ini ya, nggak ada yang salah. Semua berani mencoba. Menurut saya, pembelajaran yang menyenangkan adalah, atau intinya saja, bagaimana menurut Ibu Bapak pembelajaran yang menyenangkan itu? Saya tunggu. Nggak usah banyak-banyak kata-katanya, 3 atau 4 kata sudah cukup. Atau ini sudah ada yang raise hand, Ibu Nafis ini di paling kiri, silakan. Yang lain ketik di kolom chat Ibu Bapak. Oke, Bu Dina praktikum, pasti menyenangkan kalau praktikum. Oke, Bu Nita, melibatkan dan mengajak siswa berpendapat. Sambil saya baca chat, sambil mempersilakan, oh nggak jadi lower hand sudah ya. Bu Elin masih tetap raise hand, masih tetap ingin bertanya? Izin bertanya Ibu. Oke, Pak Imron, disilakan Bapak. Oke. Yang lain tetap ya Ibu Bapak, silakan kemukakan pendapat di kolom chat. Menurut Ibu Bapak yang bermakna, yang menyenangkan seperti apa? Sambil mendengarkan Pak Imron, karena 1 jam waktunya harus efektif gitu ya. Silakan Pak Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ke Bu Ita. Di sini posisinya saya punya anak yang usia TK. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua supaya anak saya itu kan sudah sekolah TK, kemudian bisa membantu gurunya supaya hasil pembelajarannya bisa optimal untuk di rumah gitu. Itu saja mungkin yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bu Nita? Langsung dibilangkan ke Bu Ita atau bagaimana? Monggo Bu Ita langsung ditanggapi nggih. Jadi yang bertanya monggo kepada yang memberikan paparan materi, berbagi praktik baik, langsung diberikan komentarnya, diberikan jawabannya. Begitu, monggo Bu Ita, segera monggo ditanggapi. Kalau menurut saya, bagaimana pertanyaan dari Bapak Imron tadi ya, bagaimana caranya agar anak, bagaimana Pak? Mohon diulangi. Supaya bisa mengoptimalkan apa yang didapat di sekolah gitu. Mengoptimalkan. Kalau menurut saya,
Jadi apa yang diterapkan di sekolah dapat dioptimalkan di rumah gitu nggih. Nah, menurut saya gini, kalau misalkan ini dari gurunya, tergantung sama gurunya dulu. Tadi saya menyebutkan bahwa tema yang disampaikan ke anak harus mudah diingat. Jadi agar, nah ini tadi penerapannya di rumah agar mudah untuk diterapkan. Jadi misalnya saja hari ini saya memberikan tema tentang sapi tadi ya. Jadi guru-guru apa yang diberikan untuk siswa itu misalkan hari ini adalah tema hewan. Hewan yang diberikan pada anak-anak harus hewan yang mudah untuk dijumpai. Misalkan sapi. Sapi itu kan ada banyak sekali di sekitar kita. Jangan mencari hewan yang susah sekali untuk dijumpai. Karena mungkin biasanya karena sekarang tema hewan, guru-gurunya mau memberikan hewan yang kelihatan wow, mungkin binatang buas, misalkan singa. Nah, singa itu kan sangat sulit untuk dijumpai. Kita hanya mungkin bisa melihat di YouTube atau di HP. Sementara kalau sapi itu adalah hewan yang mudah atau yang mudah sekali untuk kita lihat di sekitar kita. Jadi itu agar anak-anak optimal menerima pembelajarannya. Jadi hari ini kita berikan tema sapi. Jadi biasanya ketika pulang itu saya akan memberikan anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang sapi. Nah, kira-kira apa makanan sapi? Makanan sapi rumput, Bu. Nah, nanti tugas anak-anak adalah memberikan makanan pada sapi. Nah, itu dengan apa tadi? Rumput. Nah, biasanya saya berikan juga seperti itu. Jadi di sekolah anak-anak belajar tentang sapi itu bagaimana kakinya ada 4, kemudian tadi ada ekornya ada 1, kemudian agar itu lebih optimal lagi biasanya saya berikan tugas tambahan yaitu memberikan makanan pada sapi. Nah, tadi ketika mereka memberikan makanan mereka kan langsung bertemu dengan objeknya. Jadi mereka bisa tahu, oh ini sapi benar kakinya ada 4. Oh ya benar, ekornya ada 1. Kan lebih optimal. Jadi antara tugas di sekolah dan di rumah nyambung gitu. Seperti itu, Pak Imron. Oh, berarti nanti begitu anak pulang kita boleh tanya gitu nih ke anaknya. Ya, Misalnya, Tadi ada apa li di sekolah gitu? Apa kayak gitu atau gimana? Mungkin ada saran untuk cara bertanya ya gitu ke anaknya. Gimana itu? pembelajaran akan optimal Pak kalau misalnya kalau menurut saya ya pembelajaran akan optimal kalau ada kerjasama antara guru dan juga orang tua. Jadi ketika di sekolah anak-anak bersama guru, kemudian di rumah boleh orang tua bertanya hari ini anak-anak belajar apa, tugasnya apa, senang nggak? Nah seperti itu. Kemudian ada tugas anak kan nanti pasti akan bercerita tadi tugasnya seperti ini dan saya suruh untuk memberikan makanan pada hewan, pada sapi makanannya rumput. Nah seperti itu, jadi lebih optimal sinkron gitu Pak antara di sekolah sama di rumah. Jadi ada kerjasama antara orang tua dan juga guru. oke. Apakah menjawab Pak Imron? Enggak, alhamdulillah sudah menjawab Ibu. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan Pak Imron tadi baik sekali ya. Andai semua orang tua seperti Pak Imron ya berkeinginan untuk melibatkan atau berkolaborasi antara orang tua dan guru di sekolah, pasti anak-anak akan mendapatkan pembelajaran yang bermakna begitu ya. Langsung saja saya beri garis bawah ini yang sebelum lanjut ke apa pendapat Ibu Bapak tentang pembelajaran yang menyenangkan. Tadi Pak Imron bertanya meneruskan di sekolah tadi belajar apa gitu ya, itu bagus sekali karena ada tindak lanjut sepertinya dari Bu Ita setelah belajar dari gambar, kemudian anak-anak diberi tindak lanjut di rumah memberi makan sapi dan itu pasti tidak akan kesulitan karena di sekitarnya banyak sapi, benar. Jadi kontekstual sekali ya. Dan biasanya temanya tuh berawal dari yang paling dekat dengan anak, dengan badan anak, gitu. Semakin lama semakin menjauh di lingkungan, seperti itu biasanya. Dan akan lebih baik ini Pak Imron ya,
bertanyanya ditambah. Jangan tadi belajar apa, andai orang tua bertanyanya seperti ini, setelah belajar apa, kamu tadi bertanya apa ke Bu Guru sama Pak Guru. Nah, kalau ditambahi seperti itu, kita akan bisa memberikan semacam budaya positif ke anak-anak supaya aktif bertanya ke guru. Biasanya bertanyanya di awal-awal, Bu, itu gambar apa? Nah, gitu. Besoknya lagi ditanyai, nggak apa-apa. Besoknya pertanyaan kita diganti. Pertanyaan yang lebih dalam, maksudnya kalau bahasa anak bagaimana ini ya? Kamu nggak, pertanyaan tadi kamu bertanya tentang ada mengapanya nggak? Atau kalau hanya apa kan di permukaan ya. Kalau sudah mengapa kan lebih dalam lagi ya, begitu. Bagaimanalah bahasa orang tua yang maksudnya itu memancing anak untuk supaya lebih kritis lagi. Nah, ini sudah dapat satu ilmu kita Ibu Bapak. Peran penting kolaborasi orang tua dan guru gitu. Oke, baik. Saya kok senang ini membaca jawaban teman-teman ini luar biasa. Bagaimana menurut Ibu Bapak pembelajaran yang menyenangkan gitu ya. Ada yang Banyak Bu di kolom chat. Banyak ya sekali. ini praktikum. Kalau Bu Nita sendiri melibatkan dan mengajak siswa berpendapat. Oke, bermain sambil belajar, bermain sulap untuk memfokuskan Pak Imam. Pak Imam tukang sulap nih rupanya. Kemudian bawa contoh langsung. Oke. Kalau main sulap untuk memfokuskan itu seneng ya anak-anak ya. Seneng. Pengalaman ini Ibu, pengalaman begitu. Gimana Pak Imam? Pengalaman saya begitu Bu, untuk memfokuskan kalau untuk tidak memfokuskan. Iya. Kalau tadi Bu Nita memfokuskannya pakai tepuk-tepuk ya. Jadi banyak sekali sebetulnya cara untuk memfokuskan ya. Tidak selalu kalau dulu kita minta perhatian ke anak-anak sampai gedor meja, gedor papan tulis. Perhatikan. Sekarang nggak usum kayak gitu tuh ya. Kita pakai kesan ada tepuk-tepuk, ada macam-macam lah, ada kadang atama gitu atau tabariri atau istilah-istilah apalah gitu, dan yang mungkin akan lebih baik jika mengangkat budaya lokal juga gitu. Macam-macam caranya. Artinya sudah pakai cara yang menyenangkan ya. Sulap pun dimainkan. Wah, kalau semua guru jadi tukang sulap ini menginspirasi nih Pak Imam. Tapi khusus untuk memfokuskan ya. Karena kita harus membedakan Ibu Bapak, menyenangkan dan bersenang-senang itu beda. Setelah diberi game permainan, wah riuh rendah suara di kelas, rame sekali, anak-anak senang. Tetapi apakah itu menyenangkan? Kira-kira menurut Ibu Bapak menyenangkan dan bersenang-senang beda nggak? Beda Bu, beda. Dapat, silakan. Monggo Bapak Ibu yang akan berpendapat. Jadi untuk menanggapi menyenangkan dan bersenang-senang. Monggo. Monggo Pak Imam. Terima kasih. Ini dua istilah, dua bahasa yang cukup sempit jaraknya. Sehingga ini yang saya ungkapkan adalah pengalaman Ibu. Artinya bagaimana saya harus menyenangkan dan bagaimana saya harus menyenangkan, harus bersenang-senang. Untuk mengambil fokus anak-anak biasanya karena prakteknya kami sering menggambar, jadi untuk memfokuskan itu biasanya dia harus konsentrasi ke materi yang saya berikan, agar nanti tindak lanjut dari pembelajaran saya itu bisa menyenangkan. Bersenang-senang dulu di depan, jadi anak-anak itu biar senang, begitu saya masuk kelas sudah ditunggu saya. Oh Pak Imam ini pasti akan membawa sulap sederhana, maksudnya sudah ditunggu, senang dulu, saya buat memang bersenang-senang dia di depan. Tapi begitu berkaitan dengan sulap itu akan saya berikan pelajaran yang menyenangkan. Biasanya saya menggambar sesuatu yang sederhana dulu. Sederhana sehingga anak-anak senang. Setelah senang, saya gunakan istilah-istilah yang menyenangkan juga. Contohnya, menggambar ini sepertinya sulit ya. Padahal tidak. Menggambar ini sebenarnya gampang ya. Padahal tidak sulit. Mikir anak-anak dengan kalimat begitu. Suasananya senang. Kenapa? Karena di awal saya tidak menagih tugas. Kemudian saya juga tidak, anak harus bisa tidak. Yang penting senang menggambar. Senang menggambar. Targetnya
nanti di akhir pertemuan berikutnya dia bisa menggambar, tapi pada waktu pertama itu saya buat senang dulu menggambar. Jadi tidak ada target untuk bisa menggambar, senang menggambar dulu. Nah, disitulah saya membedakan bahwasanya memang di awal pembelajaran saya, biar saya bisa diterima di kelas, itu adalah kita bersenang-senang dulu di kelas. Seperti Ibu Ita tadi juga bersenang-senang, tepuk-tepuk dan lain sebagainya kan bersenang-senang dia. Setelah bersenang-senang, akhirnya dia akan belajar dengan senang atau dalam proses pembelajaran itu akan terasa menyenangkan. Begitu Ibu, terima kasih. Oke, mantap. Terima kasih tanggapannya Pak Imam. Nih. Ya, gimana Bu Nita? Kembali ke saya atau gimana nih? Iya, monggo. Oke. Terima kasih. Nah, inilah Ibu Bapak, bagaimana Ibu Bapak mendefinisikan atau mengartikan pembelajaran yang menyenangkan ya. Banyak cara yang Ibu Bapak lakukan. Ini saya baca aja sambil ke bawah, sambil senyum-senyum ini. Ada yang pakai belajar di ruang terbuka, memberi suasana belajar yang baru yang berkesan. Ini Pak Hanafi ya. Kemudian Bu Wiwi menambahkan pertanyaan Pak Imron, ternyata di sekolah saya memberikan buku komunikasi kepada orang tua. Wah mantap, ini Bu Wiwi menginspirasi juga. Jadi ditambahkan ya kolaborasi orang tua dan guru. Catatan anekdot selama anak bermain di sekolah ya. Dari Bu Wiwi ini saya terinspirasi Bu Bapak, dan juga ada beberapa sekolah yang memang fokus untuk memantau perkembangan anak, karena asesmen itu sepanjang jalan anak belajar itu ya. Setiap hari ada saja yang dilaporkan, apalagi sekarang ya ada video, ada foto. Orang tua akan puas sekali ketika anaknya perkembangannya dilaporkan. Kalau TK mungkin lebih detail ya, karena ini. Baik, ini ada Bapak Ibu Dharma atau Bapak Dharma Taksias, raise hand. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya mau menyampaikan untuk menambahkan untuk yang belajar menyenangkan. Menurut pengalaman saya melakukan bercakap-cakap di awal atau mendongeng. Biasanya kalau saya misalnya menyampaikan sebuah tema, saya selalu memberikan seperti kejutan, tidak memajang semuanya kepada anak. Terus saya memberikan kalau seperti sapi tadi contoh ya. Terkadang saya lebih suka memberikan suaranya duluan, padahal saya belum tunjukin gambarnya. Gitu. Terus anak-anak pasti dia menebak suara apa ya. Terus saya ajak nyanyi, dia udah suasananya senang, tepuk-tepuk, yel-yel. Saya baru tunjukkan gambar, baru saya cerita ke anak-anak buat mendongeng yang menyenangkan. Begitu anak agak ada yang bercerita, saya mulai berbisik-bisik. Jadi kalau berbisik-bisik biasanya adem. Semua pasti ingin tahu apa sih yang disebut Bu Guru gitu. Saya mulai ngomongnya makin pelan. Jadi kalau udah semua fokus melihat saya, baru saya intonasinya saya ganti-ganti, kadang naik, kadang turun seperti itu. Terus kalau untuk orang tua, informasi orang tua, saya sering naruh handphone di meja. Apapun kegiatan anak saya sampaikan di grup orang tua. Jadi setiap kegiatan anak, orang tuanya senang. Dia bisa lihat kegiatan anak setiap hari, hasil. Sepertinya sinyalnya Bu Dharma nih. Puris nggak Bu Dharma? Sinyalnya sepertinya Ibu. Monggo Bu Eka bisa dilanjut. Mikrofonnya. Sambung dulu ya, nanti kembali ke Bu Dharma lagi. Jadi saya percaya Ibu Bapak mau datang ke ruang ini itu sudah merupakan guru-guru yang sudah merdeka belajar kalau di mata saya. Nah, nanti di akhir ini mumpung kita masih ingat, di akhir pertemuan kita nanti Ibu Bapak yang sudah banyak praktik baiknya ini terpancing untuk bisa mengeluarkan ya sekarang ini, ternyata mudah loh berbagi praktik baik itu. Kita ada TPN ya, Temu Pendidik Nusantara, nanti akan diumumkan oleh Bu Nita. Jangan lupa Bu Nita di menit ke 19.55. Tolong nanti diingatkan ya teman-teman. Nah, di situ
kita dibuatin panggung ini untuk bercerita praktek baik seperti Bu Ita tadi berceritanya sederhana kan. Paling 10 menit kita ngomongnya, kalau dipakein PowerPoint hanya 5 slide gitu. Nah, nanti caranya bagaimana Bu Ibu Nita yang akan menjelaskan. Oke, kembali ke pembelajaran yang menyenangkan. Ternyata tekniknya banyak untuk memfokuskan siswa. Tekniknya juga banyak. Saya percaya Ibu Bapak sudah melakukan itu dan berhasil di murid-murid Ibu Bapak. Tapi ingat tadi yang disampaikan oleh Pak Imam juga antara bersenang-senang dan menyenangkan. Kalau menyenangkan itu panjang ya, ada sampai long term memory tadi, memori jangka panjang di otak anak. Pokoknya bermakna lah. Anak merasa bisa menjawab tantangan guru, itu menyenangkan buat anak. Tapi kalau bersenang-senang hanya bermain-main-main tanpa ada maknanya, nah itu hanya bersenang-senang. Nah, supaya lebih bermakna bagaimana? Kita ajak refleksi barengan. Jadi mulai sejak dini anak-anak diajak refleksi di akhir pembelajaran. Refleksi itu gampang Ibu Bapak. Sederhananya apa yang menurut anak-anak paling menarik, mengapa, yang menurut anak-anak perlu ditingkatkan lagi apa, yang sudah baik apa. Kalau saya mengatakannya sih ya yang sudah baik itu top, yang perlu ditingkatkan tip, gitu aja. Ayo tip top sekarang gitu, itu sudah ngajak refleksi namanya. Kalau anak TK, SD diajak, ayo kita refleksi. Apa bahasa refleksi itu? Bingung nanti. Kalau yang SMA, SMP sih oke aja ya, yang SD itu bingung. Nah itu sempatkan Ibu Bapak di akhir. Dan manfaat refleksi ini banyak, tidak hanya murid tetapi juga kita sebagai guru. Mulai awal anak-anak kan dibuka nih pikirannya untuk bisa mengemukakan pendapat. Anak-anak sekarang kalau suruh mengemukakan pendapat susah, tapi kalau yang lain mudah. Nah, ini kenapa? Karena gurunya belum memberikan kesempatan dan kepercayaan ke anak gitu ya. Saya mencatat banyak tadi dari yang Ibu Ita sampaikan, hal-hal baik, mulai dari menghargai pendapat anak meskipun salah, tetapi kita menghargai. Nah ini nilainya besar Ibu Bapak, bukan nilai angka ya, value-nya besar. Jadi prinsip pembelajaran sekarang itu siswa diizinkan berbuat salah, tetapi setelah salah, ayo diajak refleksi barengan, dipancing. Jadi guru sekarang lebih ke coaching Ibu Bapak, tidak mendikte, tetapi menggali karena coaching itu meyakini setiap orang, setiap anak punya solusi, punya potensi untuk digali. Hanya butuh orang lain saja yang memandu atau memberikan pasif pemikiran supaya keluar potensinya itu, supaya keluar solusinya itu. Nah itu Ibu Bapak. Makanya nanti yang di guru penggerak berbahagialah ada materi coaching nanti. Sambil bocoran ini yang tidak ikut guru penggerak merasakan juga ternyata materi-materi yang dialami oleh Ibu Bapak guru penggerak, kita ketularan juga gitu ya. Jadi ini teman-teman Bondowoso harus dirawat di sini ya. Jangan bosan ya teman-teman Cegiri Bondowoso ini. Insya Allah Ibu, Insya Allah. Oke. Baik. Nah kemudian tadi coaching melibatkan sebetulnya saya belajar yang disampaikan oleh Bu Ita itu dari sekolah.mu Ibu Bapak. Nah, kita masuk sana gratis, ada modul-modul gratis yang ringan, renyah, gurih, kriuk-kriuk gitu ya. Bisa disambi kora-kora, bisa nggak sedahsyat modulnya guru penggerak, tidak. Pak Imam dengan modul langsung mengernyitkan dahinya. Ringan sekali, nanti diterangkan juga oleh Bu Nita bagaimana mengakses sekolah.mu. Yang disampaikan oleh Bu Ita itu adalah pembelajaran yang memerdekakan. Ada 5M Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak ngajarnya sudah memenuhi 5M ini, dijamin pembelajarannya amat sangat menyenangkan sekali. Tidak hanya menyenangkan, tapi amat sangat menyenangkan sekali. Bayangkan. Apa M yang pertama?
memanusiakan hubungan. Ya apa memanusiakan hubungan itu? Murid itu kan manusia ya, kita harus punya rasa hormat, punya percaya bahwa murid pasti bisa. Kalau cara A nggak bisa, kita pakai cara B, cara C gitu. Kadang-kadang kita terpancing juga emosinya, diterangkan satu kali, nggak bisa sih, 2 kali kok nggak bisa. Dengarkan kalau makanya guru sedang menjelaskan, nah sudah terpancing marah. Kenapa kok bisa sampai nggak jelas ya anak-anak? Jangan langsung menyalahkan ke anak, Bu Bapak. Kita introspeksi dulu. Apakah kita terlalu yakin dengan cara kita? Menurut saya, pembelajaran yang saya sampaikan ini menyenangkan. Menyenangkan menurut kita. Belum tentu itu menurut anak. Jadi yang menyenangkan menurut anak, kalau saya rangkum nih dari yang Ibu Bapak tuliskan di sini, ya pasti yang memenuhi kebutuhan belajar anak. Kalau sesuai dengan kebutuhannya pasti menyenangkan gitu. Nah, bagaimana untuk bisa tahu kebutuhan belajar anak? Ada namanya assessment diagnostik. Assessment ya. Kita cari tahu tentang, sudah diterangkan ini kemarin ya Bu Ajeng ya, kita sudah bicara ya. Nah, TPN kali ini bicara assessment nih Bu Bapak. Nah, serunya di situ kita belajar di sini. Oke, jadi memanusiakan hubungan dengan bagaimana caranya? Ya, kita harus melibatkan tadi, berempati. Bagaimana kalau posisi kita ini adalah, saya ini adalah murid. Nah, memposisikan kita sebagai murid itu akan lebih membuat hubungan kita dengan siswa menjadi ya itu tadi nguwongke kalau orang Jawa itu, nguwongno gitu ya. Kemudian terpersonalisasi dan kebutuhan murid yang beragam itu terpenuhi. M yang kedua, memahami konsep. Jadi praktik pembelajaran ini yang Ibu Bapak lakukan itu memandu murid tidak hanya sekedar menguasai konten, materinya, tetapi menguasai pemahaman mendalam. Jadi mulai apa, mengapa, bagaimana, dan ini masih ada lagi lanjutannya. Tidak hanya sekedar materi ini perlunya dipelajari apa ya, kemudian apa nanti tindak lanjut dari yang sudah dipelajari di kelas. Contoh Bu Ita tadi di kelas belajar gambar sapi dengan segala deskripsinya. Di rumah dilanjutkan dengan memberi makan sapi. Ya. Berikutnya membangun keberlanjutan, M yang ketiga. Nah, di sini namanya membangun keberlanjutan, berarti praktik pembelajaran yang Ibu Bapak lakukan itu memandu murid mengalami rute perjalanan belajar yang terarah dan berkelanjutan. Jadi dari awal harus tahu nih anak bahwa apa yang akan dicapai itu harus tahu, tujuan belajarnya harus tahu, melalui arah yang mana. Dan di tengah-tengah perjalanan itu ketika ada kendala karena anak satu dengan yang lain nggak sama, itu bagaimana kita peka terhadap kebutuhan anak itu gitu. Nah, sekilas saja nanti kita tajamkan lebih lanjut ya Ibu Bapak. Yang keempat, M yang keempat, memilih tantangan. Tantangannya siapa ini? Jadi ketika Ibu Bapak memberikan atau praktik pembelajaran di kelas, anak-anak itu pasti punya banyak ide dan kreativitas. Nah, itu kita beri ruang agar mereka bisa tidak dengan satu cara mengungkapkan atau menyampaikan atau menunjukkan kompetensinya. Bisa dengan beragam cara. Misalkan ada yang suka, kalau TK mungkin ada yang suka menggambar, ada yang suka bercerita, ada yang suka menggunakan infografis kalau yang sudah besar, atau menggunakan media sosial dan seterusnya. Itu kita beragam cara itu kita berikan kesempatan gitulah ya. Itu namanya memilih tantangan, sehingga anak-anak punya ini pilihan. Nah, sebetulnya ngajar itu hanya 3 ya. Voice, choice, dan juga terakhir ownership ya. Jadi bagaimana anak diberi ruang untuk voice, bersuara, bagaimana anak-anak bisa diberikan pilihan tantangan, pilihan menu belajar, begitu. Dan juga ownership, jadi mereka dilibatkan. Tadi itu prinsipnya Bu Ita yang disampaikan. Nah, M yang terakhir nih,
memberdayakan konteks. Jadi setelah anak-anak belajar di sekolah, sudah tahu, learning to know, belajar untuk mengetahui, sudah tahu, learning to do, belajar untuk melakukan, sudah tahu caranya melakukan seperti ini, learning to be, bagaimana kalau menjadi kita memahami diri kita atau memahami profesi orang lain atau memahami dari materi itu sudah tahu. Kemudian tidak berhenti di sini, beberapa biasanya yang kita lakukan kan yang dari luar dibawa masuk ke kelas, outside in, dijelaskan di dalam kelas. Sekarang dibalik Ibu Bapak, karena ada satu pilar pendidikan, ini sudah oleh Ki Hajar Dewantara juga sudah disebutkan, oleh UNESCO juga sudah disebutkan. Kita beruntung Ibu Bapak punya Bapak pendidikan yang sedemikian jauh melihat visi pendidikan ini, bahkan yang sudah dicanangkan di pilar pendidikan oleh UNESCO sudah diambil atau sudah diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, satu lagi adalah learning to live together. Ini yang jarang sekali kita pikirnya sampai ke sana. Jadi saya mikir nih, bagaimana supaya anak punya kesempatan learning to live together, belajar untuk hidup bersama-sama. Setelah tahu belajar dari sekolah, kita beri tantangan keluar untuk bisa melakukan kontribusi sekecil apapun keluar, melibatkan komunitas, membuat perubahan positif pada lingkungannya. Kalau anak TK mungkin diajari bagaimana menggerakkan orang rumah memilah-milah sampah gitu. Nah, itu sudah ada perubahan positif, tapi diawali dari sekolah dulu. Kalau yang SMK mudah aja, setelah melakukan praktik gitu, ada proyek bagaimana berbagi keluar gitu aja. Jadi apa yang sudah didapat tidak berhenti di dirinya sendiri, tetapi diteruskan keluar sambil belajar berkontribusi atau membawa perubahan terhadap lingkungan. Sederhananya seperti itu. Nah, arah pendidikan sekarang ini akan empat-empatnya itu akan diterapkan terus Ibu Bapak. Jadi inside out prinsipnya ya, bukan outside in, tapi dari dalam sekolah kemudian out keluar gitu. Nanti ada tekniknya tersendiri itu Ibu Bapak. Kalau itu dipenuhi, insya Allah anak-anak akan selalu menyenangkan pembelajarannya, nggak ada malas-malas karena banyak tantangan di situ. Anak-anak kalau di challenge itu senang Ibu Bapak. Jadi pembelajaran yang menyenangkan adalah yang anak bisa menjawab tantangannya begitu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan Ibu Bapak. Saya cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan lagi disilahkan. Ya, Ibu Uci. Oh, tidak. Tidak ada pertanyaan. Oke, baik. Saya kembalikan ke Ibu Nita, karena Ibu Nita juga akan memberikan pengumuman atau informasi terkait temu pendidik Nusantara yang menyenangkan dan bermakna dan menginspirasi tentunya. Silakan Ibu Nita. Terima kasih. Terima kasih Bu Eka atas waktu dan juga paparan materinya yang luar biasa tentang 5M ya Bapak Ibu ya. 5M yang memberikan penguatan luar biasa kepada dunia pendidikan. Ada anak-anak didik kita juga sehingga mereka mengalami rute pembelajaran yang bermakna dan bisa diterapkan nantinya pada kehidupan. Baik Bapak Ibu, untuk materi selanjutnya adalah tentang TPN ke-8. Nah, di sini KGB Jember mengadakan penjaringan kepada Bapak Ibu untuk berbagi praktik baik. Nggak lama kok membicarakan tentang praktik baik masing-masing. Seperti tadi sudah disampaikan juga disinggung sedikit sama Bu Eka, seperti Bu Ita, seperti itu saja. Jadi tidak. Nah, untuk materi masalah TPN yang ke-8 ini nanti akan dipaparkan lebih rinci oleh Ibu Komsina. Tadi sudah disampaikan di grup. Monggo kepada Bu Komsina, ini kok belum muncul ya Bu Komsina? Untuk penjaringannya seperti apa?
Halo Bu Komsina. Kok belum muncul? Ya, sambil menunggu. Halo Bu Ini sudah. Kom. Iya Bu Kom. Oke, ini teman-teman sudah menunggu bagaimana untuk TPN yang yang ke-8. Nah, untuk kelas karir masih berjalan Bu Kom, masih ini lagi bagi-bagi tugas masih ya bagaimana untuk menjaring teman-teman yang mau berbagi praktik baik di kelas karir. Monggo Bu Komsina menyampaikan lebih detailnya tentang TPN ke-8 ini seperti apa. Untuk tempat dan waktu saya persilahkan. Ya, Monggo, terima Bu Kom. kasih Bu Nita. Jadi begini Bapak Ibu ya, khusus untuk daerah untuk TPN 8 ini kegiatannya itu ada 2, di pusat dan di daerah. Tetapi tidak semua daerah mendapat kesempatan mengadakan roadshow TPN. Jadi TPN itu ada acara puncak dan ada acara roadshow. Kalau acara puncaknya itu tanggal 19 sampai 21. Kalau acara roadshow-nya ini sebenarnya masih akan dirapatkan ini nanti ini Bu Nita. Tetapi mungkin untuk untuk istilahnya itu kalau untuk pendaftar ya nanti itu ya untuk anggota KGB atau untuk guru-guru dimanapun berada jika ingin mendaftar menjadi peserta atau pembicara atau panitia itu ada linknya. Nanti saya share di grup grup apa itu TPD 14 ya. Nanti Bapak Ibu bisa membaca semua di sana. Kalau nggak salah sampai tanggal 30 itu Bu Kom. Iya, pendaftarnya sampai tanggal 30. Karena kalau saya membicarakan secara detail masih belum lengkap karena ini masih mau dirapatkan nanti ini untuk yang betul. Untuk roadshow-nya. Jadi saya belum bisa menyampaikan terlalu banyak cuma untuk istilahnya itu sosialisasi yang apa saja kelas-kelasnya gitu ya perlu saya beritahu. Di situ ada 4 kelas, namanya itu kelas kemerdekaan, kelas kompetensi, kelas karir, dan kelas pameran karya. Nah, Bapak Ibu yang ingin mendaftar menjadi pembicara bisa daftar di kelas kemerdekaan. Kalau kelas kompetensi itu khusus untuk para penggerak dan para pelatih KGC. Kalau kelas bisa juga masuk ke kelas karier, nanti bisa berhubung wanita gitu ya. Atau bisa juga Bapak Ibu yang punya karya bisa daftar di kelas pameran karya. Jadi itu. Saya hanya bisa menyampaikan di situ aja ya. Soalnya kalau untuk anunya masih belum dirapatkan, rencananya masih nanti ini soalnya. Jadi takutnya nanti soalnya masih belum ada kesepakatan dengan teman-teman semua penggerak ini. Baru nanti kalau sudah semua komplit, sudah sepakat, besok saya bagikan informasinya di grup TPD 14 itu. Saya rasa itu aja Bu Nita. Ini ada Ibu Ajeng tanya. Iya, monggo. Ya Bu Ajeng. Terima kasih Bu. Mungkin Bu Kom bisa dijelaskan sedikit terkait dengan kelas-kelasnya tadi. Jadi biar kami ini punya gambaran gitu loh. Yang 4 kelas itu kan kemerdekaan, kompetensi, karya itu yang bagaimana spesifikasinya gitu. Ya sudah. Terima saya kasih. start dulu ya. Saya share Monggo, Bu dulu Kom. Sebentar, tak cari dulu. Sedikit menambahkan Bapak Ibu, untuk kelas karir kami belum tuntas mencapai kesepakatan, maksudnya seperti itu. Jadi nanti juga akan berkolaborasi dengan Bu Komsina untuk menjaring teman-teman yang ingin berbagi praktik baik di kelas karir. Karena memang belum mencapai kata tuntas, masih akan ada rapat lagi dengan Pak Rizky Satria. Nanti informasinya juga akan kami sampaikan yang dari kelas karir di grup KGB Jember.
Siap, Bu. Sambil menunggu Bu Kom menyiapkan materinya, mungkin gini Bu Bapak yang belum pernah mengenal, jadi kami di komunitas guru belajar, saya pengawas, ada juga komunitas pengawas belajar, itu memberikan ruang, memberikan panggung untuk Ibu Bapak berbagi praktik baik tanpa jelimet-jelimet, sederhana, tetapi yang Ibu Bapak rasa itu membawa perubahan atau membawa dampak positif ke anak gitu. Dan Iya, betul. temanya ada ditentukan. Nah, ini sudah tahun ke-8 Ibu Bapak. Jadi setiap tahun begini cara kami berkumpul menyampaikan praktik baik di sekolah masing-masing. Bu Rizky, mohon izin keluar dulu, pamit dulu. Oke, disilahkan. Oke, makasih Bu Rizky sudah berkenan belajar barengan dengan kita. Silakan ini Bu Kom. Sudah muncul ya? Ya, Sudah Bu Kom, monggo. Jadi ini, jadi kita ini tiap tahun komunitas guru belajar Nusantara itu menyelenggarakan ini Bapak Ibu, temu pendidik Nusantara. Nah kebetulan tahun ini sudah sampai pada episode yang ke-8, jadi tidak terasa ya, kita sudah hampir 8 tahun menuju, hampir 8 tahun kita mengadakan ini. Nanti tema di TPN 8 ini, temanya adalah ini. Nah ini, jadi jika Bapak Ibu ingin mendaftar menjadi pembicara, tema-tema yang akan Bapak Ibu sampaikan harus sesuai dengan tema ini. Jadi bisa dipilih, enaknya mau tema yang mana. Gitu. Jadi merayakan asesmen. Kita langsung saja ke kelas-kelasnya ya. Nanti bisa dibaca sendiri yang slide-slide-nya itu. Bisa di-share nanti di grup, Bu Kom. Ya, nanti biar teman-teman ya. Nah, jadi ini. intinya berbicara Nah, ini. tentang asesmen. Ya. Yang belum masuk grup mungkin nanti berkenan undangan grupnya, Ya. masuk grupnya bisa berikan ke saya nanti, atau mungkin ditaruh di kolom chat ini biar teman-teman langsung bergabung gitu. Ya, bisa. Nah, ini yang bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar menjadi pembicara di kelas kemerdekaan ini, aturannya ini. Jadi membagikan praktek baik. Praktek baik seperti apa? Seperti yang Ibu Ita tadi, juga seperti ada beberapa Bapak Ibu tadi yang dari Bondowoso, ya seperti itu sudah yang dibagikan. Waktunya 10 menit presentasinya. Temanya tentang ini. Gitu. Terus yang kelas kompetensi, nah ini, kalau kelas kompetensi khusus ini ya, jadi kelas kompetensi itu sudah di, apa istilahnya itu ya, sudah ada pembicaranya. Pembicaranya adalah para penggerak yang sudah menyelesaikan modul-modul siap AN siap berubah plus pelatih kampus guru Cikal. Jadi itu. Nah, kalau kelas kolaborasi ini, contohnya kolaborasi dengan semua guru, pusat PSPK atau kunjungan virtual ke rumah ibadah. Terus yang kelas karier, nah ini mungkin Bapak Ibu ada yang punya karya tulisan, media pembelajaran, atau karya seni, bisa dipamerkan nanti di kelas karier. Bisa didaftarkan menjadi pembicara di kelas karier. Nah, ini untuk siswanya, pameran karya murid, guru, dan sekolah. Jadi misalnya siswa kita, kita sering mengadakan pameran karya di kelas kita atau di tingkat sekolah, itu bisa kita daftarkan di sini. Temanya ya tetap tentang ini sama ya. Pembicaranya mengenalkan pameran karya yang dibuat oleh murid, guru, dan juga sekolah. Pameran sekolah berupa program-program keunikan sekolah yang berdampak baik bagi murid, guru, orang tua, dan lingkungan sekitar. Jadi itu. Nah, ini bisa juga Bapak Ibu selain menjadi pembicara, bisa juga jadi panitia. Daftarnya di sini.
Kalau untuk link-link pendaftaran pembicara, peserta semua ada, nanti tinggal diklik, tinggal masukkan datanya gitu ya. Nah, ini rinciannya sudah lengkap semua di sini. Sudah, saya rasa itu aja ya, biar singkat waktunya. Yang mau bertanya, monggo silakan. Monggo Bapak Ibu. Itu Ibu Ajeng sudah raise hand, Ibu. Oke, terima kasih. Mohon izin bertanya lagi satu lagi, Bu. Iya. Misalkan mendaftar pembicara lebih dari satu kelas boleh tidak, atau hanya harus memilih satu? Contohnya pembicara, misalnya pembicara apa dan apa? Misalkan di kemerdekaan sama di karir gitu. Oh, boleh Ibu, boleh. Asalkan waktunya tidak berbarengan. Nanti kan ada yang mengatur waktunya itu. Boleh. Oke, terima kasih. Ya. Monggo yang lain yang mungkin ingin bertanya. Karena waktunya sudah lewat jam 20 lebih 7 menit. Monggo. Atau bisa nanti lanjutkan di grup juga bisa. Kan ada grup WA-nya itu ya. Baik. Soalnya ini Pak Imam, Pak Imam. Monggo. Ya, disilakan. Terima kasih atas waktunya Ibu. Kalau kami ingin semua ikut berperan di sana untuk mengikuti tampilan pameran. Di situ kami menampilkan karya, apakah itu dengan deskripsinya atau cukup dengan karyanya saja Ibu? Terima kasih. Di dalam kolom pendaftar pembicara, di situ salah satu syaratnya Bapak harus menyertakan abstraknya gitu ya. Jadi apa istilahnya abstrak itu ya? Pengantarnya. Penjelasan sekilas. Ya. Plus termasuk karyanya juga, nanti yang akan dipamerkan itu karyanya apa gitu. Seperti itu, Pak. Iya, terima kasih Ibu. Iya. Monggo yang lain. Ya, yang penting minat dulu Ibu Bapak. Kalau minat nanti diberi link untuk pendaftaran, kemudian kita masuk ke grup khusus untuk grup TPN. Nanti banyak-banyak ada penjelasan di situ. Jangan khawatir gitu ya Ibu Bapak ya. Betul-betul kata Bu Eka, memang timnya memang luar biasa sekali, akan memandu step by step kepada Bapak Ibu yang memang bergabung untuk meramaikan TPN yang ke-8. Jadi seperti itu, luar biasa. Karena saya sendiri sudah pernah mengikuti kelas kemerdekaan, panduannya akan rinci sekali. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi seperti itu, betul yang dikatakan oleh Bu Eka. Ya, ini juga memberikan ruang ke Ibu Bapak yang belum punya kesempatan seberuntung Pak Imam dan kawan-kawan yang sudah terrekrut menjadi guru penggerak. Kita bergerak di sini gitu. Jadi kalau menunggu dari pemerintah mungkin berapa puluh tahun lagi ya, karena jumlah guru di Indonesia ini 4 juta, satu kali program itu hanya berapa, ini sudah percepatan dari 9 bulan menjadi 6 bulan guru penggerak yang sekarang ini. Maksudnya biar cepat, tetapi tetap karena gurunya banyak, 3 jutaan dari Kemdikbud, 1 jutaan dari Kemenak, 4 juta ya. Nah itu kalau di gilir, menunggu giliran kapan itu. Makanya kita bergerak saja deh di sini, nggak ada jeleknya. Dan yang sudah tergabung di CGP, bergerak di sini itu melengkapi. Saya dapat ilmu banyak juga dari sini Pak Imam, jujur. Kalau yang dari CGP ya sebatas di LMS itu gitu. Ya, makasih teman-teman. Ini Ibu Dharma. Silahkan. Ya, Bu. Ya, saya ingin bertanya, Bu. Saya kan belum bergabung. Saya belum bergabung di guru penggerak, masih mendaftar. Bolehkah saya seandainya yang masuk kelas tadi, Bu, itu diseleksi atau memang dibimbing gitu, Bu? Untuk masuk ke sana ada pelatihan atau gimana maksudnya, Bu? Ya, langsung saya jawab ya. Jadi nanti seleksinya itu ya lewat abstrak yang Ibu tuliskan. Jadi nanti Ibu daftar menjadi pembicara di kelas kemerdekaan atau di kelas pameran karya. Nanti di salah satu isian pendaftar itu Ibu tulis abstraksinya kan. Nah, panitia itu akan menyeleksi berdasarkan abstrak yang Ibu tuliskan tadi. Juga karyanya yang atau materi yang Ibu sampaikan.
Jadi Iya. itu Terima ada kasih. yang Tetapi menyeleksi gitu. tetapi jangan khawatir, bukan seleksi ketat tidak, Ya, kurasi saja. ya Ini dikurasi. lebih memudahkan sangat kok Ibu Bapak. Yang penting mencoba sesederhana apapun, nggak ada yang ditolak rasanya, tetapi malah dituntun. Ini sebaiknya begini ya, dikurasi gitu. Tidak seketat seleksi guru penggerak di tempatnya Pak Imam itu. Makanya Pak Imam dan kawan-kawan ini sangat beruntung itu, yang lamar banyak gitu ya, yang diterima cuma berapa. Gitu Bu Dharma. Jadi intinya dari yang tidak tahu menjadi tahu gitu aja dah. Kalau yang sudah tahu menjadi lebih tahu gitu. Tenang. Ini belajar barengan bareng-bareng gitu ya. Iya, Bu. Oke, nanti dilanjut di grup. Silahkan nanti di kolom chat atau gimana undangannya Bu Kom? Iya, bisa nanti saya sampaikan di kolom chatnya nanti. Maaf, di grupnya langsung aja ya. Soalnya ini Ini teman-teman ada yang belum tergabung di grup loh Bu Kom. Atau gitu saya ya? share linknya di Ya, mana gitu ya. Nanti disebarkan. Baik, itu Iya, aja sudah. Ini iya. sudah melewati 12 menit. Iya, ini Iya, mau rapat ini. Pukul betul. 8. Saya kembalikan Iya. ke Bu Nita. Terima kasih Iya. saya atas nama pribadi terima kasih banyak Ibu Bapak sudah berkenan menemani saya belajar ya. Kemudian saya juga mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Bu Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Bu Eka dan juga teman-teman yang lain yang sudah melengkapi temu pendidik daerah pada malam hari ini. Dan terima kasih teman-teman yang sudah berkenan hadir. Sebelumnya saya sangat berterima kasih pada intinya pada teman-teman yang mau belajar pada malam hari ini karena waktu sudah lewat, maka saya akhiri dan tutup. Selamat beristirahat dan kita menunggu bagaimana lanjutan dari TPN 8. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di TPN dan juga TPD berikutnya. Waalaikumsalam teman-teman bisa diizinkan Perlu untuk diketahui Bu Bapak, acara kita barengan ini setiap Rabu ya, jam 7 sampai jam 8. Ini agak lama karena ada pengumuman. Biar lebih banyak lagi. Ayo siapa minggu depan yang mau berbagi praktek baik, silakan acungkan jari, bisa hubungi saya, hubungi Bu Komsina, Bu Nita, bisa hubungi teman-teman di sini. Iya, betul. Iya, betul Gitu sekali. ya. Sampai Sampai jumpa Rabu depan. Terima kasih Bu Eka. Teman-teman penggerak. Iya, dulu ya. Saya sudah foto ya, belum ya? Sudah sepertinya tadi Bu Sudah Kom. dikirim tadi kayaknya Bu Eka di grup tadi. Oh iya tadi pertama nggih. Terima kasih. Bu Terima Aji kalau kasih, monggo. boleh dikirim juga loh di grup ya. Izin ya Bapak. Senang nih bisa belajar sama Bu Eka. Terima kasih Bu Eka ilmunya. Terima kasih Bu Ita, makasih Bu Ita dapat ilmu baru Bu Ita. Iya, betul Bu. Nggih, betul dapat ilmu baru dari Bu Ita. Terima kasih sekali Bu Ita. Nggih. Bu Ita bisa nanya dikit Bu Ita? Sebelum live. Nggih. Bu, saya tuh ada punya siswa yang apa ya? Dia sulit menulis gitu. Kalau membaca bisa, cuman dia itu misalnya menulis kata yang misalnya menulis kata apa ya, seperti kemarin tuh sepertinya kompleks dia tuh, terutama menulis dia itu kurang bisa, seperti patuh gitu. Patuh dia itu menulisnya patuh gitu. Setelah saya tanya, dia mengakui kalau kesulitan dalam menulis gitu. Jadi dia banyak kata-kata yang hilang gitu. Kalau cuma 4 suku kata itu bisa, tapi yang sudah paten ada matiha, matika gitu, dia mesti hilang gitu, missing gitu Ibu. Terus ada murid saya yang itu ada 2 yang bermasalah, satu itu kesulitan menulis, yang satu itu membaca juga menulis. Kelas 3 SD Bu, kelas 3 membaca dan menulis itu kesulitan. Jadi kalau misalnya mengerjakan pembelajaran pada saat PTM terbatas di kelas itu dia paling lama mengerjakan karena kesulitan itu. Saya amati, kemudian saya tuntun pelan-pelan kesulitan menulis dan membaca. Kalau satunya bisa membaca tapi kesulitan menulis. Itu saya bingung gimana ini caranya ini dua-duanya ini. Enggak Bu, mungkin ada tips bagaimana gitu. Saya harus bagaimana gitu Bu.
Ini Gimana efek dari pandemi itu, Bu. Efek dari pandemi. Jadi sepertinya pada saat masuk kelas 1 itu kan hanya mendapat pelajaran selama 6 bulan saja. Kemudian kan kena pandemi itu. Tidak masuk sama sekali selama 6 bulan itu di kelas 1. Kemudian di kelas 2 sama sekali tidak pernah bertatap muka dengan gurunya di kelas 2. Akhirnya bertemu dengan saya. Jadi seperti itu kasusnya. Kadang kalau seperti itu gimana nih Bu? Saya sendiri juga gitu kadang memang ada ya satu anak atau yang seperti itu biasanya bisa menghafal, cuma kadang menulisnya yang kurang bisa gitu. Biasanya seperti itu kadang itu kalau menurut saya ya peran orang tuanya yang kurang biasanya. Jadi ya biasanya hanya kegiatannya di sekolah biasanya. Jadi tidak ada istilahnya tadi kerjasama antara guru di sekolah, kemudian di rumah dengan orang tua. Biasanya seperti itu kurangnya. Jadi kita kalau sebagai guru biasanya kan nggak bisa kalau mau memaksa gitu, ya juga agak kesulitan memang. Iya, iya. Kalau yang satunya ini memang saya melihat itu siswanya kalau melihat dari profil ibunya terlalu sibuk kan dia ibunya punya adik lagi 2 yang sama-sama kecil gitu. Yang satunya jadi siswa tersebut seperti terlambat segalanya seperti itu. Tidak bisa membaca, plus tidak bisa menulis. Aduh, sudah kelas 3 ini jadi PR saya jadinya. Iya itu Bu Ita. Mungkin sedikit ini Bu,